Ini adalah tutorial instalasi InListLite di versi 3.2. Pertama kali, jika sudah di-download filenya, kita pindahkan ke drive C seperti ini. Continue. Setelah itu, kita klik kanan. Kita extract here. Yes. Ini akan sedikit memakan waktu. Langsung kita skip. Ya, ini sudah selesai. Akan muncul file bernama SAMPP. Kita masuk ke dalam, double klik, cari ke bawah SAM control agar lebih memudahkan untuk pencarian item ini. Kita klik kanan, send to desktop, create shortcut. Oke, bisa kita tutup. Di sini akan muncul di atas ini tulisan icon SAM control. Kita double klik. Kita tunggu proses. Akan muncul kontrol panel seperti ini. Ini di bagian apa aja, kita start. Kita tunggu. MySQL juga kita start. Setelah itu kita minimize, buka browser kita. Kita ketikkan localhost /28123 di kolom address bar. Kita enter. Oh, sebentar, salah ketik, 8123, enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Berarti kita sudah sukses melakukan instalasi. Ini adalah tampilan awal dari dashboard InListLite. Langsung kita masuk ke bagian back office, paling pojok kiri. Kita klik. Untuk user, kita ketikkan InListLite. Passwordnya, password default InListLite sama dengan, kita masuk, salah, bentar, maaf, InListLite sama dengan, kok salah, sebentar, maaf, kita ulangin. InListLite, oh salah ketik, InListLite sama dengan, enter, sign in. Nah, kita udah masuk. Kita pilih lagi sign in. Akan masuk ke tampilan awal back office. Langsung di sini ada beberapa menu akuisisi. Ini untuk entry koleksi, katalog untuk entry katalog. Ini yang penting keanggotaan. Di sini kita bisa menginput anggota. Sirkulasi untuk melakukan transaksi peminjaman atau pengembalian bahan pustaka. Sini untuk pelaporan buku tamu, berapa kunjungan dari anggota kita. Langsung aja kita masuk ke entry koleksi. Kalau saya melalui katalog, kemudian entry katalog, nanti akan otomatis terrecord katalog dan koleksinya.
Tampilan awal seperti ini di entry katalog. Untuk katalog yang kita input, kita bisa pilih apa jenis bahan pustaka. Ini saya mencoba menginput buku, berarti bahannya monograf, buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Kita input judul, anak-anak surau. Ini judul utama. Jika ada anak judul silahkan diinput, jika tidak maka dilewati juga nggak apa-apa. Terus kolom ketiga ada nama penanggung jawab. Jika di bukunya disebutkan ada penanggung jawab silahkan diisi, kalau tidak dilewati saja nggak apa-apa. Terus pengarang utama. Pengarang utama biasanya kalau dua suku kata kita balik ya, ini namanya Seno Subro, berarti kita kebalik Subro, Seno, berarti nama orang, nama depan, nama keluarga, betul, bukan nama badan, bukan nama pertemuan. Kita pilih yang nama orang. Kemudian tempat terbit. Tempat terbit di sini disebutkan Solo, berarti kita ketik Solo. Penerbit PT Era Adicitra Intermedia. Tahun terbit dilihat Ibu, tahun terbit tahun berapa. Di sini buku yang saya pegang tahun 2011. Tercatat di halaman ada sampai Romawi 10 dan mengandung 94 halaman. Kita ketikkan seperti ini. Keterangan ilustrasi, jika di dalam buku ada gambar atau ilustrasi yang menerangkan isinya bisa dituliskan. Ini kebetulan buku ada gambarnya, kita ketik ilus. Jika tidak ada dilewati tidak apa-apa. Kemudian untuk dimensi adalah dimensi fisik buku. Ini kebetulan buku yang saya pegang berdimensi 14 kali 21 cm. Kita ketikkan seperti ini. Jadi lebar 14 cm, tinggi 20 cm. Kemudian di sini edisi kita cek. Ini cetakan keberapa? Ini kebetulan cetakan pertama, kita tulis cetakan titik 1. Terus untuk subjek buku ini mengenai apa? Bisa kita baca sekilas. Ini kebetulan masuknya fiksi, kita bisa fiksi. Ini fiksi juga. Sebentar, kita cek dulu ini masuknya apa. Ini bisa kita masukkan topik fiksi. Terus untuk kelas EDDC, untuk nomor klasifikasi saya menggunakan EDDC. Ini aplikasi yang saya gunakan, EDDC edisi 23. Kita buka. Untuk software EDDC juga sudah disertakan di share di link materi yang di share di grup WA masing-masing. Nanti bisa diinstal sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Kita ketikkan fiksi, buku yang tadi kita input. Masuknya ini buku dari Indonesia. Kita bisa mengambil di sini fiksi Indonesia fiksi 813. Kita copy. Di sini kelas 13. Untuk nomor panggil ini yang tertera di punggung buku atau di label buku. Kita klik di sini akan otomatis keluar.
kita tidak perlu mengetik, ini sudah terformat secara default. Terus kita masukkan ISBN buku. Apakah ada ISBN? Jika ada silahkan diinput. Ini ada 979 34 14 782 seperti ini. Terus untuk catatan jika ada silahkan diisi, kalau tidak apa-apa, silahkan dilewati. Setelah keluar semua seperti ini kita lewati aja, kita skip nggak apa-apa. Kita centang yang tampil di opak agar koleksi kita nanti bisa tampil di opak dashboard kita. Terus kemudian kita simpan dulu. Setelah kita simpan, jangan keluar dulu, kita masuk ke kolom bagian koleksi. Tadi kita sudah selesai memasukkan katalog, sekarang kita tinggal memasukkan koleksinya, Bapak Ibu. Diklik di sini, tambahkan eksemplar. Ada berapa buah eksemplar yang dimiliki, kita inputkan di sini. Kebetulan ini bukunya cuma satu, berarti kita ketik 1. Jika lebih dari 1, andaikan 3, kita ketik aja 3 seperti ini. Lalu kita klik di luar, otomatis akan muncul 3 kolom seperti ini. 1 kolom untuk 1 buku. Ini kebetulan 1, saya input 1. Terus kita masuk ke tanggal pengadaan. Kita ibaratkan pengadaan hari ini, kita input hari ini. Sumbernya dari mana? Dari pembelian, bisa hadiah, bisa hibah, bisa, atau penggantian buku hilang bisa. Katakan kita skenario dari pembelian. Kemudian dari sumbernya ini di skip juga nggak apa-apa. Kan bentuk fisik berarti kita buku. Untuk fisik buku. Untuk kategori bisa dimasukkan di umum atau referensi. Ini berarti masuk di kategori koleksi umum, kita masukkan di umum. Untuk akses, ini jika tadi koleksi umum berarti bisa dipinjam, kita masukkan di dapat yang dipinjam. Kalau ini referensi berarti otomatis hanya bisa baca di tempat. Kita pilih dapat kita pinjam. Lokasi ini lokasi perpustakaan kita, nanti bisa dirubah sendiri. Ini namanya secara default masih perpustakaan pusat, nanti bisa kita sama-sama rubah namanya sesuai nama perpustakaan kita. Terus lokasi, ini lokasi penyimpanan. Ketersediaan tersedia berarti masih tersedia, bukan dalam perbaikan atau dalam peminjaman, bukan. Mata uang ini untuk pembelian, tadi kan di pembelian berarti rupiah. Untuk harga kita ketikkan ini, katakan saja harganya 20.000, berarti ketiknya seperti ini, 20 30 tambahi 20 biar muncul seperti ini, 20.000. Untuk nomor panggil nanti akan sebagai penanda keluar di opak, kita klik seperti ini, nanti akan muncul sendiri, kita pilih. Setelah itu kita simpan. Selesai. Kita sudah selesai menginput satu buku. Kita cek di opak apakah muncul. Kita cek di dashboard. Nah, ini anak-anak surau. Ini sudah muncul di sini. Seperti itu. Jadi jika nanti sudah di online kan bisa dilihat dari sini, atau mungkin masih menggunakan jaringan lokal, kita bisa mirroring menggunakan dua komputer, yang satu untuk opak, yang satu untuk kita operasional untuk penginputan dan lain-lain. Oke, dari sini clear. Ini setelah kita mencetak katalog. Kalau kita mau mencetak katalog pun bisa, mungkin untuk sebagai backup dan disimpan di lemari katalog. Kita masuknya di sini, daftar katalog. Kita kan sudah menginput satu seperti ini, kita centang. Jika Bapak Ibu mau mencetak kartu katalognya seperti ini, kita lihat nanti akan masuk ke kolom download seperti ini, dan ini hasilnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat katalog secara manual, tinggal print, kita potong sendiri bisa.
seperti ini. Ini sudah standar dari Perpustakaan Nasional RI seperti ini. Oke, dari sini clear ya. Terus kita mencoba input anggota. Untuk anggota menu ada di sini, keanggotaan. Untuk entry anggota seperti ini. Ini untuk entry anggota per individu. Kita coba satu. Kita ketikkan untuk sekolah, berarti kita menggunakan kartu pelajar. Nah, ini di sini membuktikan kalau InListRate bukan hanya untuk perpustakaan umum atau perpustakaan yang kemarin dimaksud kantoran, ini bisa untuk semua perpustakaan. Karena di sini disebutkan ada kartu pelajar, kartu mahasiswa, ada paspor, SIM, dan bisa mengakomodir semua jenis perpustakaan. Untuk sekolah kita masukkan kartu pelajar, terus untuk nomor identitas kita random dulu, hanya buat contoh. Nomor identitas katakan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini kita masukkan nama, kita ambil random, Wafda, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir kita buat aja 2014. Ini 1 Januari 2024. Alamat silahkan diisi sesuai kebutuhan. Damai. Aduh. Kita klik sini, repo seperti ini. Jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan di sini pelajar, ini dilewati nggak apa-apa. Ini untuk perguruan tinggi berarti kita lewatin. Dan pelajaran 2024. Untuk kelas, jenis anggota kita masukkan pelajar. Jenis perkawinan belum menikah, ini dilewati juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting data pokok sudah masuk. Dan yang penting ini, anggota yang kita inputkan harus memiliki akses ke lokasi pinjam dan ruang koleksi untuk bisa meminjam bahan koleksi yang tersedia di perpustakaan. Kita centang aja ini semua. Terus status keanggotaan kita buat aktif. Setelah itu kita simpan. Ini untuk menambahkan anggota secara individu. Jika ingin memberikan foto anggota, kita bisa ambil dari sini, PC Bapak Ibu disambungkan ke kamera, atau jika mungkin sudah memiliki file fotonya, silahkan langsung di-upload di sini. Kita browse, kita cari, kebetulan saya nggak punya foto, nanti bisa di browse dari sini dan bisa di-upload, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Dan nanti imbasnya akan, jika kita mencetak kartu anggota, kartu anggota sudah tersedia foto dari anggota kita gitu. Terus kita simpan. Oke, sudah selesai kita simpan. Jika Bapak Ibu di sekolah sudah mempunyai daftar siswa yang otomatis menjadi anggota, berarti bisa upload data anggota secara massal menggunakan form Excel. Caranya seperti ini.
Kita masuk ke anggotaan, terus yang dipilih import data dari Excel akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Terus kita unduh template. Kita buka templatenya seperti ini. Ini adalah contoh template. Kita bisa upload massal. Jika kita punya 300 siswa, bisa langsung kita copy paste di sini datanya, langsung kita upload kembali di aplikasi dan akan terinput secara massal. Jadi kita sesuaikan aja di sini nomor anggota, Bapak Ibu ya tentukan. Terus nama siswa di copy di kolom ini, tanggal lahir. Sampai ini seterusnya. Sampai di sini. Jika foto belum ada, silahkan dihapus saja, tidak apa-apa. Nanti bisa dihapus secara manual. Yang penting ini disesuaikan datanya Bapak Ibu. Disesuaikan sesuai ini, sesuai format ini, agar bisa kita unggah di aplikasi tersebut. Jadi jika sudah punya data berupa file Excel, langsung kita input saja secara massal dengan menyesuaikan format dari ini Excel yang kita buat ini. Kita praktekkan satu. Namanya kita coba Jono. Kita copy aja sini. Ragen. Ini saya copy ya Bapak Ibu gini. Biar lebih cepat. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan data yang dimiliki. Ini cuma kita buat skenario. Nih. Berarti ini saya mau menginput. Saya mau menginput yang namanya Jono. Ini saya hapus dulu. Ini skenario 1 dulu ya Bapak Ibu. Untuk jika mungkin ada lebih dari 1, ada ratusan siswa, menyesuaikan seperti ini. Kita save. Kita tutup. Kita masuk di sini. Kita browse. Yang tadi file kita edit Excelnya, kita upload. Proses. Nah, akan muncul tulisan data berhasil diimport, dan ini di sini sudah masuk Jono dengan nomor 111 Januari kartu pelajar ya, semua itu lebih enak. Jadi aja 300 siswa, langsung kita input di Excel tadi, kita copy paste datanya, kita sesuaikan formatnya, jangan sampai beda dari format yang dicontohkan template itu, jadi lebih cepat. Oke, next kita coba skenario sirkulasi peminjaman. Untuk peminjaman ada di sini, kita ambil tombol sirkulasi, terus entry peminjaman. Kita coba ya ini ya, yang namanya Wafda, skenario meminjam buku yang tadi kita input. Nah, berarti kita harus memasukkan nomor anggota. Nomor anggotanya ada di sini. Ini nomor anggotanya. Ini sementara saya copy paste dulu. Tapi nanti kan kalau di lapangan untuk peminjaman, anggota harus membawa kartu anggota yang sudah tercetak. Kita ngambil nomor anggotanya dari kartu yang sudah kita cetak. Nah, di sini akan muncul namanya ini Wafda gitu kan. Nah, terus kita cari buku yang tadi, kita harus tahu nomor induknya. Kita sebentar, saya lihat dari sini, soalnya belum tercetak. Posisi daftar koleksi, benar. Nih, berarti kita punya nomor barcode-nya ini Bapak Ibu. Nomor ini 0001. Kita copy paste di sini. Kita masukkan nomor bukunya di sini.
Enter. Nah, berarti di sini ini siswa bernama Wafda meminjam buku anak-anak surau. Terus kita simpan seperti ini. Terus klik selesai. Jika memasukkan nomor buku kan berarti harus ada buku yang sudah terlabel ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba ingin mencetak label dari bukunya itu. Sebelum dipinjam harusnya kita cetak dulu tadi. Ini kita ambil di sini daftar koleksi. Ini kita kan baru input 1. Katakan jika sudah banyak, ada lebih dari 10 buku, kita langsung ambil klik sini. Nanti otomatis yang akan tercentang semua. Terus kita pilih yang eksekusi, tombol eksekusi. Kita cari cetak label. Kita pilih yang kertas A4. Nah, ini untuk bentuknya. Bentuknya bisa menyesuaikan. Yang nomor 1, nomor 2 ini enggak ada warna, cuma nomor barcode, nomor panggil hitam putih. Kalau yang kedua ini nomor barcode, nomor panggil plus warna. Saya menggunakan yang nomor 4 selama ini. Kita jadikan format di PDF, jangan di dokumen. Jika di dokumen nanti barcode-nya tidak akan muncul karena Word tidak mengenal format barcode. Kita masukkan di format PDF. Kita proses. Muncul di bilah download. Kita buka. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini labelnya. Dalam satu kertas A4 akan memuat 12 label buku. Kita kan baru input 1, berarti akan muncul seperti ini. Nanti kita potong, kita tempelkan di punggung buku. Jadi sudah ada barcode buku sebagai penanda nomor induk buku dan nomor panggil yang akan terlihat di punggung buku. Nomor klasifikasi, terus pengarang, dan alfabet awal judul. Dan yang tulisan Mitra Perpusnas ini, jika nanti sudah kita ganti nama perpustakaan kita di sistem, akan muncul sesuai nama perpustakaan kita. Oke, dari sini clear saya rasa. Terus untuk mengganti nama perpustakaan kita bisa ambil di sini. Administrasi umum, jenis perpustakaan kita ganti dulu. Ini kan banyak kan. Nah, dari sini kita bisa melihat aplikasi ini bukan hanya untuk perpustakaan tertentu, tapi bisa untuk perpustakaan umum, khusus perguruan tinggi, bahkan sekolah. Oke. Kita bisa, berarti kita menggunakan perpustakaan sekolah. Sini bisa terlihat, bisa mengakomodir semua jenis perpustakaan. Untuk unit kerja, kita buat seperti ini. Nanti nama unit kerja bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan penama perpustakaan masing-masing. Akan perpustakaan Kembang Setaman. Udah, kita simpan. Kemudian kita lagi pengaturan umum. Nama perpustakaan kita ganti di sini. Bangsa Taman. Untuk logo perpustakaan bisa Bapak Ibu ganti sendiri, menyesuaikan logo yang Bapak Ibu miliki di perpustakaan masing-masing. Jika sudah memiliki, tinggal Ibu cari di sini. Nanti kita upload. Tapi dengan catatan ukuran dan format gambar harus sesuai dengan logo default. Kita lihatnya seperti ini. Kita buka dulu. Ini kita save biar kita tahu berapa ukuran dan format dari logo yang bisa kita gunakan. Kita simpan. Kita lihat di sini. Ini kan nanti logo Perpusnas. Nah, seperti ini, properties. Kita lihat di detail. Berarti mempunyai ukuran 256 kali 256 pixel
dengan format PNG. Berarti jika kita ingin merubah logo perpustakaan kita harus menyesuaikan format seperti ini. Karena jika formatnya tidak seperti ini, nanti akan muncul error. Format gambar PNG dengan resolusi 256 kali 256 pixel. Nanti kita upload di folder ini, terus kita cari, terus kita upload, nanti akan yang tampilan di sini akan berubah. Ada ini untuk cop jika kita ingin menaruh laporan. Kita ganti di sini perpustakaan sekolah. Betul. Maaf ada gangguan suara, langsung kita lanjut. Ini kita ganti perpustakaan sekolah sudah ya. Jika Bapak Ibu menggunakan pustaka umum, ya silahkan diganti perpustakaan umum. Jika perguruan tinggi, silahkan diganti menyesuaikan perpustakaan masing-masing. Seperti ini. Terus kita coba untuk pencetakan kartu anggota. Kita masuk di keanggotaan, kita cari daftar anggota. Ini ada 2, kebetulan kita baru input 2 kan. Kita centang semua, ini centang checklist all. Setelah itu kita pilih yang di sini, tombol eksekusi, kita pilih cetak kartu anggota. Jangan pilih yang satuan. Jika lebih dari 1 jangan pilih yang satuan, tapi kita ambil yang standar kartu anggota A4, kita proses. Akan terdownload seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dalam satu kertas A4 akan memuat 4 kartu anggota. Jadi namanya akan muncul di sini. Bapak Ibu tidak usah repot-repot membuat kartu anggota secara manual. Dan untuk kalimat yang ini bisa kita edit sendiri menyesuaikan peraturan yang ada di perpustakaan masing-masing. Terus untuk logo ini akan menyesuaikan. Ini bisa kita edit sendiri Bapak Ibu. Yang bagian atas ini kita bisa melakukan editing. Setelah edit, caranya sama seperti tadi, kita upload lagi, dan ini akan menyesuaikan sesuai selera kita. Seperti ini. Untuk mengganti format kartu anggota, kita bisa masuk di sini administrasi, keanggotaan. Kita lihat kartu anggota. Nah, kita bisa mengganti di sini. Ada beberapa template. Tadi kebetulan kita menggunakan template yang kedua, yang ini ya. Nah, untuk tulisan yang di atas ini logo hijau sama perusahaan mitra Perpusnas. Ini bawaan default dari aplikasi. Nanti kita bisa rubah sendiri menggunakan editing. Bisa menggunakan Photoshop atau software yang lain. Setelah itu, jika memang sudah selesai, kita upload di sini. Katakan kita sudah pernah mengedit sesuai selera yang kita tentukan. Kita browse di sini, kita upload. Nanti akan muncul di sini, akan berubah otomatis. Dan nanti jika kita mencetak kartu anggota dari anggota yang kita pilih, akan menyesuaikan template yang sudah kita melakukan editing. Seperti itu. Di sini mungkin clear ya. Terus seperti ini. Untuk penarikan data berapa total pengunjung dalam satu periode, kita ambilnya dari sini. Laporan. Terus bil buku tamu. Laporan kunjungan periodik. Di sini akan muncul. Sebentar, kita simulasi dulu. Kita simulasi ada kunjungan. Passwordnya sama, in list slide. Passwordnya sama seperti ini. Password sama user sama yang kita gunakan masuk ke back office. In list slide sama dengan
Kita coba ini, kita simulasi siswa bernama Wafda melakukan kunjungan. Untuk bagian ini bisa kita, untuk anggota bisa diketik, melakukan pengetikan manual. Sebentar. Oke, kita lanjut. Untuk buku pengunjung ini, pengunjung bisa mengetik manual di sini menggunakan keyboard, atau kita menggunakan alat barcode scanner. Jadi lebih mudah Bapak Ibu. Setelah kita mengaplikasikan barcode scanner, pengunjung tidak perlu mengetik, tinggal melakukan scan barcode yang ada di kartu anggota yang sudah dicetak. Selamat datang. Nah, di sini akan muncul, jika sudah kita kasih foto di anggotanya, akan muncul fotonya. Kita coba menarik laporan. Biasanya saya menarik bulanan. Tampilkan di sini ruang perpustakaan semua, kita biarkan ini. Dan ini kita ambil semua. Dan ini kita ambil anggota. Akan muncul, kita tarik data. Belum masuk. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Berapa jumlah anggota kita yang masuk pada bulan Januari, tinggal kita menyesuaikan. Kita katakan ini mau ambil dari tahunan juga bisa. Seperti ini, tahunan. Kita ambil dari 2024, berarti kan mulai dari kita instalasi tahun 2024 sampai mungkin besok kita narik di 2025, berarti kita ganti 2025, nanti akan muncul di sini. Jadi dalam hari ini di sini akan muncul detail hari, tanggal sama jam anggota berkunjung akan muncul semua di sini. Terus jika Bapak Ibu salah melakukan kegiatan promosi yang biasa saya lakukan, biasanya untuk pengunjung terbanyak, entah itu kita ambil per semester atau per tahun pelajaran, itu akan mendapatkan reward. Kita tidak perlu susah-susah menghitung manual berapa siapa-siapa yang memiliki jam kunjung terbanyak. Kita tinggal kembali ke laporan. Setelah itu buku tamu. Terus di sini ada anggota sering berkunjung. Nah, dari sini sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini kita menarik anggota yang sering berkunjung. Katakan kita menarik bulanan, berarti biasanya kita ambil 1 semester. Berarti Januari sampai Juni. Nah, di sini akan muncul, kita sesuaikan ini. Berarti jika gini kita ambil ranking 10 besar, nanti akan 10 peringkat tertinggi akan muncul. Nama-namanya siapa, dia akan muncul di sini. Nah, ini tadi kan Wafda sudah terrekod 1 kali kunjungan. Jadi kita bisa melihat siapa anggota kita yang paling sering berkunjung, dan dari sini kita bisa sebagai acuan mungkin memberikan reward atau hadiah sebagai pengunjung paling sering berkunjung di perpustakaan kita. Oke, dari sini clear. Terus jika Bapak Ibu ingin menarik statistik perpustakaannya yang mungkin untuk laporan kepada pimpinan atau ingin mendisplay di dindingnya, kita tinggal masuk ke dashboard awal seperti ini. Kita ambil dari sini statistik, kita pilih yang statistik. Kita lanjut, ini adalah tampilan halaman statistik perpustakaan kita. Jadi Bapak Ibu bisa menarik data dari sini sebagai bahan laporan statistik perkembangan perpustakaan. Jadi kita tidak perlu membuat manual, tidak perlu menghitung secara satu persatu, akan memberatkan kita dalam bekerja. Di sini akan muncul berapa pertumbuhan kunjungan dalam tiap bulan, naik turunnya akan terlihat di sini, akan muncul grafik. Jika nanti Bapak Ibu sudah menggunakan, ini belum muncul soalnya kita belum ada datanya, baru instalasi awal. Terus total kunjungan anggota juga bisa nanti akan muncul di sini, berupa lingkaran dari kelas ini, laki-laki, perempuan berapa persen akan muncul di sini.
Dari jenis anggota pun di sini kita akan muncul semua, bahkan berupa grafik. Ini cukup lengkap. Dari pertumbuhan koleksi, ini pun bisa kita lihat dari sini berapa koleksi yang kita tambahkan di perpustakaan kita. Mulai bulan atau tahun akan muncul berapa kenaikan, berapa persen, berapa eksemplar akan muncul di sini, berapa judul akan muncul di sini, dan ini nanti akan muncul diagram kelas-kelas dari rasio perbandingan antar klasifikasi bahan pustaka yang kita miliki. Mungkin ada fiksi berapa persen, non fiksi berapa persen, untuk sastra berapa persen akan muncul di sini berupa grafik. Dan ini sangat memudahkan kita jika kita akan ingin menarik laporan dan statistik untuk kita sebagai bahan acuan untuk evaluasi pertumbuhan perpustakaan kita. Dan di sini pun akan untuk bagian ini pertumbuhan koleksi dipinjam, nanti di sini akan kita lihat naik turun secara grafik dari koleksi kita yang dipinjam dalam tiap bulan. Apakah naik dari bulan kemarin ataukah turun dari kemarin? Ini akan muncul diagram batang akan di sini, dan di sini akan muncul grafiknya akan muncul di sini. Berapa persen akan kita lihat tertampil di sini secara detail. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin clear dari sini. Dan jadi aplikasi ini mulai dari awal, katakan skenario kita membuat perpustakaan dari nol, sampai nanti kita ingin menarik semua data kita, mau menarik statistik untuk laporan, semua sudah terakomodir dalam satu dalam satu aplikasi ini. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki lebih dari satu perangkat komputer, alangkah baiknya kita manfaatkan sebagai yang satu sebagai komputer induk kita untuk melakukan transaksi seperti ini, mulai input anggota, sirkulasi, input koleksi, kita gunakan sebagai satu komputer server, dan yang satu kita gunakan sebagai komputer klien. Tujuannya apa? Agar seperti ini, opak kita dan buku tamu kita bisa diakses langsung oleh anggota. Oke, next. Untuk komputer klien kita manfaatkan untuk membuka buku tamu dan opak kita agar bisa diakses langsung dari anggota kita, Bapak Ibu. Jika kita hanya menggunakan satu komputer, berarti secara otomatis anggota kita tidak bisa mengakses opak kita. Jadi satu komputer server ini yang kita gunakan, kita linkkan ke komputer kita sebagai klien, dan cara menghubungkan dengan satu jaringan lokal yang sama. Katakan kita saat ini menggunakan WiFi A, jadi komputer yang kita gunakan sebagai buku tamu dan atau opak harus tersambung dengan WiFi yang sama. Nanti kita ibaratnya ada 3 komputer, satu komputer sebagai server, komputer kedua sebagai buku tamu, komputer ketiga sebagai opak. Jadi ada siswa masuk, dia langsung mengakses buku tamunya sendiri. Jadi tidak perlu kita memberikan buku manual, harus input sendiri, nggak perlu. Jadi ada satu komputer kita sediakan sebagai buku tamu, ini untuk khusus pengisian daftar hadir anggota kita yang masuk ke perpustakaan. Atau mungkin jika komputernya terbatas atau cuma satu komputer, untuk opak dan buku tamu bisa digabung dengan cara di split screen, tapi itu memang kurang efektif karena harus memilih salah satu screen mana yang akan kita aktifkan, seperti itu. Untuk penghubungan link klien sama server, kita cukup mengetikkan IP komputer server kita yang utama, katakan ini .168 seperti ini.
1.2.1. Ini andai kata ini adalah server komputer utama kita. Terus titik 2 kita ketik sesuai folder yang tadi kita install, berarti 8123, kita enter, nanti otomatis akan tampil seperti ini. Akan muncul tampilan dashboard awal di komputer klien kita, dan kita bisa memilih buku tamu atau opak yang akan kita gunakan di komputer klien yang kita pilih tersebut. Oke. Ya, mungkin seperti itu segaris besar mulai kita aplikasi, implementasi, penginstalan, sampai mungkin penginputan katalog, penginputan koleksi, penginputan anggota, pencetakan katalog, pencetakan kartu katalog, pencetakan label, pencetakan kartu anggota. Terus untuk menarik laporan, untuk merubah jenis perpustakaan, mungkin garis besarnya seperti itu. Dan setelah mungkin kalau Bapak Ibu sudah menggunakan, saya yakin pasti untuk otak-atik sendiri pasti tidak akan kesulitan, karena program ini dari bahasanya cukup familiar bagi kita dan tidak akan merepotkan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan. Jika mungkin ada kesulitan atau masih kebingungan, bisa nanti WA pribadi ke WA saya yang kemarin sudah di-share, atau Bapak Ibu bergabung ke komunitas IndiSlide. Di Telegram ada, di Facebook itu ada, di Instagram ada semua. Nanti bisa kita sama-sama sharing di situ. Oke, mungkin sekian dari saya. Oh ya, sebentar. Jika nanti ingin logout, jangan lupa Bapak Ibu nanti ini ya, kita masuk di sini. Ini nanti di stop dulu. Yang apa aja SQL di stop, baru kita keluar dari browser. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Semoga membantu video tutorial. Semoga menggantikan pertemuan kita tadi malam yang mungkin tidak terlalu efektif. Jika ada kesalahan, penuturan, sikap, saya mohon maaf. Dan semoga bisa membantu implementasi Bapak Ibu di perpustakaan masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.